Lu tahu gak sih? Ternyata jadi orang ambisius itu sebenarnya salah loh. Halo pagi, siang, sore, malam, zuhur, asar, subuh, isya, Davi Gajali di sini. Kalau lu baru pertama kali nonton video gue ini isinya tentang gue sedang duduk bersama lu, terus ngobrol-ngobrol aja tentang kehidupan gitu loh. Belum lama ini gue ngeliat salah satu teman gue kayak dia posting hal-hal positif bagus ya, hal-hal yang penuh semangat, dan gue tahu dia sebenarnya orang yang cukup ambisius ya, cukup pengen jadi sukses gitu loh. Keinginan dia untuk berkembang tuh tinggi banget. Cuman hal yang gue lihat gak sinkron, ini orang ambisius tapi hidupnya gitu-gitu aja gitu loh. Selama ini ambisinya kemana? Makanya tadi di awal gue bilang sebenarnya orang yang ambisius itu salah orangnya. Seringkali kayak gini, ketika kita merasa ambisius, kita akan ngelihat ke sekitar, kita akan bandingin diri kita ke sekitar. Waduh, ini kok orang santai-santai aja ya, gua doang sini yang ambisius. Bentar, gue benerin kameranya dulu. Masa gua doang di sini yang ambisius, yang lain-lain tuh kayak nggak punya gairah apa gimana sih gitu. Ini gue ada cerita menarik ya tentang pengalaman pribadi gue juga. Jadi gue kan aktif nge-gym ya. Jadi selama 1,5 tahun ini, gue nge-gym di tempat gym yang komersil lah ya, yang cukup populer gitu, yang depannya F, belakangnya L, tengahnya T gitu. Di situ memang gymnya tuh dibuat untuk beginner friendly. Jadi siapapun bisa mulai olahraga di situ. Meskipun lu udah experience di gym, cuman lu masih bisa latihan dengan efektif sebetulnya di situ. Nah, ngomong-ngomong ambisi di situ, gue ngeliat kayak gue cukup puas sama transformasi gue selama 1,5 tahun ke belakang ini gue nge-gym. Tapi gue selalu ngeliat kok orang-orang di gym tuh, kebanyakan di gym itu ya, kayak gak serius gitu latihannya. Gak kayak gue, gak se-hardworking gue kalau nge-gym. Angkatannya segitu-gitu doang, terus kayak sebenarnya gue tahu dia masih kuat tapi udah nyerah gitu loh. Dan di situ gue merasa oke, I am the hardest worker in the room. Pada awalnya gue bangga jadi orang yang ambisius seperti itu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, if I am the hardest worker in the room, I am in the wrong room. Kalau gue adalah pekerja paling keras di ruangan itu, berarti gue salah ruangan gitu. Dan disitulah gue simpulkan bahwa orang ambisius itu sebenarnya salah. Bukan salah lingkungannya, tapi salah dia. Mungkin pada saat itu gue gak mikir, orang-orang yang gue bandingkan dirinya dengan ambisiusnya gue, mungkin jangan-jangan dia baru habis cedera, patah tulang dan sekarang udah mulai recover. Atau mungkin jangan-jangan dia punya penyakit akut dan disuruh dokternya mulai olahraga, makanya dia mulai olahraga dan gak bisa terlalu forsir. Atau jangan-jangan dia pertama kali nge-gym gitu, overcome rasa malunya dia, rasa gak pedenya dia, sampai akhirnya dia bisa datang ke gym dan akhirnya latihan gitu. Gue gak tahu hal itu. Yang gue lihat cuman orang-orang lain tuh gak seambisius gue. Feeling like that makes me feel like shit sebenarnya. Dan dari situ udah 1,5 tahun nge-gym, kebetulan membership gue habis. Jadi beberapa hari terakhir ini gue nge-gym di tempat yang baru. Yang tadinya gue di commercial gym seperti itu, yang orangnya mungkin lebih laid back atau yang mungkin dari berbagai macam background, gue pindah ke gym yang lebih niche, yang alat-alatnya tuh lebih advance. Otomatis orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang serius. Gue datang ke situ, anjing, badan gue paling kecil, angkatan gue paling ringan. Yang tadinya gue ambisius, tiba-tiba ego gue menciut, seret. Tapi di situ gue merasakan I am in the right place gitu loh. Gue bukan hardest worker in the room di gym itu, tapi di situ gue jadi ngelihat plafon gue untuk berkembang. Ambisi gue ini udah nggak relevan lagi. Sekarang ambisinya ini digantikan oleh disiplin nyamain standar di gym yang baru ini. Dan that's how you grow. Kalau pada saat itu gue tetap stay di FTL, kesebut lagi.
Kalau saat itu gue tetap stay di gym F ini, gue mungkin tetap merasa ambisius, tetap gue harus bertumbuh nih, gue harus bertumbuh. Tapi kenyataannya pertumbuhannya lambat. Case itu sama, analogi itu sama untuk lo yang merasa ambisius. Kalau lo merasa ambisius, itu salah lo. Lo berada di lingkungan yang salah. Salah lingkungannya? Bukan, salah lo. Lo menempatkan diri di sana. Mungkin lo nggak berani ambil resiko untuk keluar dari zona nyaman ambisi lo itu, sehingga lo bisa menjadi orang yang tidak ambisius di satu ruangan yang lebih advance daripada lo. Itu salah lo. Kalau kerjaan lo stuck gitu-gitu aja, kenapa nggak pindah? Kalau karir lo gitu-gitu aja, kenapa nggak pindah? Kenapa nggak banting setir? Kenapa nggak ambil resiko di mana lo bisa gagal di situ? Tapi di balik kegagalan ini, mungkin ada reward yang sangat-sangat besar menanti lu bertumbuh. Tapi kenapa lu nggak berani ambil itu? Jangan cuma ambisiusnya doang, keberanian juga harus. Gue pernah dengar satu quotes bagus dan itu merubah mindset gue tentang pertumbuhan nih. Sebenarnya quotesnya kalau nggak salah dari Pak Tung Desemuaringin, gue pernah dengar. Dia bilang, kesuksesan itu cuma perkara pengetahuan sama keberanian. Artinya, kalau lu merasa ambisius, berarti lu udah tahu nih ceiling lu di mana, batas lu di mana, pengetahuan udah ada, dan mungkin lu jadi ambisius karena lu ngelihat sosok di luar batas lu. Jadi pengetahuan udah cek, sisa keberanian. Gue percaya kayak gini sih, makin lama lu merasa ambisius, makin turun pertumbuhan lu, yang harusnya lu tumbuh, ini malah lu menurun. Kenapa? Ngambil resiko untuk keluar dari zona nyaman itu adalah sebenarnya driver utama dari pertumbuhan. Mau lu berhasil, mau lu gagal, dua-duanya akan bikin lu bertumbuh. Memang kalau gagal udah pasti gak enak. Tapi gimana kalau gue bilang kayak gini, dalam hidup lu punya jatah 50 kali gagal sampai percobaan ke-51 kalinya lu berhasil. Apa nggak lu buru-buru pengen gagal 50 kali? Kenapa lu nggak melakukan itu? Menurut gue mindset seperti itu yang harus lu pegang untuk ngambil resiko. Oke, kegagalan atau resiko kegagalan keluar dari zona nyaman memang harus di-manage. Tapi at some point, risk appetite lu atau selera resiko lu juga harus upgrade gitu loh. Lu nggak bisa cuman manage resiko yang terlalu konservatif. Lama-kelamaan resiko lu harus naik supaya lu bisa tumbuh, supaya return atau keberhasilan di baliknya itu makin besar. Tapi gue kok ngambil resiko gini, tapi gini. Ambisi itu nggak kenal tapi. Gue paling benci sama orang yang merasa dirinya ambisius, tapi lingkungannya ini, tapi keluarganya nggak dukung, tapi nggak. Gue percaya bahwa ambisi itu tidak ada tapinya. Kalau lu merasa diri lu ambisius dan punya banyak tapi, lu bukan ambisius. Lu pengecut. Karena lu gak berani injak tuh tapi sekalian gitu loh. Gak berani ambil resiko di bodo amat tapinya lu ambil resiko. Ya at some point memang hidup itu harus dikalkulasi ya. Ada resiko-resiko yang kalau kita ambil kita bisa turun banget hidupnya. Nah, kalau resiko yang seperti itu memang jangan diambil, belum level lu, ambisi lu ketinggian, masih lebih tinggi daripada kapasitas lu, bukan lingkungan lu. Jangan-jangan elunya belum kuat untuk ambil resiko ini. Yang harus dilakukan apa? Coba cari resiko yang lebih rendah lagi, di mana lu bisa manage, di mana lu bisa kalkulasi. Oh, seandainya gue gagal, gue bisa terima di situ. Ini sebenarnya hal seperti ini tuh sangat berbeda dibandingkan gue 4-5 tahun lalu, di mana gue ngerasa, gue ambisius banget, gue apa segala macam. Wah, di situ ternyata gue salah. Gue baru benar-benar sadar karena cerita Jim tadi. Gue jadi iya ya, merasa ambisius itu sebenarnya salah kita gitu. Salah lu, salah gue, bukan salah orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita nggak akan kemana-mana kalau kita tumbuh. Kita masih bisa bersama mereka juga gitu. Cuman pertanyaannya, di balik ambisi ini, lu tuh orang yang sebenarnya mau tumbuh apa enggak? Kalau lu mau, berani apa enggak? Tanyakan pertanyaan itu ke diri lu sendiri deh. Kalau lu merasa nggak nyaman sama pertanyaan itu,
mungkin lu jangan terlalu merasa ambisius. Bye.